ada sambutan-sambutan, dan yang keempat adalah manjulasana, berkah kepada kita semua. Karena kita buka dengan membaca Al-Quran. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Ketua
Bapak RW 10, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Mahmudah SAG selaku Maulidul Hasanah, yang terhormat pengurus pengajian Fatimatul Zahra Kelurahan Banyuwangi beserta ketua beserta pengurus, yang terhormat ibu-ibu jamaah pengajian Fatimatul Zahra Kelurahan Banyuwangi. Pangapunten, saya di sini tadi dapurnya mewakili Pak Mir, mewakili Pak RW mendadak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan. Selamat datang, syukur rawuh untuk panjenengan semua, terutama yang dari luar RW 10 ya. Meskipun hujan deras, sekarang agak reda, dan insya Allah nanti dari RW lain juga akan menyusul. Kebetulan sekarang di RW 10 untuk yang kedua kalinya, yang pertama di Masjid Nur Salam, sekarang di Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah nanti masih ada Masjid Thoriqul Jannah, masih ada musola Warofi. Ibu-ibu yang berbahagia, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pengajian Fatimatul Zahra Kelurahan Banyuwangi sudah memberi kesempatan kepada kami selaku tuan rumah. Seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, mohon maaf jika sungguhnya masih ada kekurangan. Insya Allah kita sudah yang terbaik, berusaha yang terbaik untuk menyambut panjenengan. Mudah-mudahan sampai awal-awal sampai akhir nanti kita tetap diberi kelancaran, kesehatan, selamat sampai kembali ke dalam panjenengan masing-masing. Yang kedua, permohonan maaf kepada Pak RW karena mulai pagi ada acara, langsung pulang bablas ke kelurahan. Kirim salam ke panjenengan semua, terutama ustazah dan pengurus. Sekali lagi mohon maaf. Berikutnya terima kasih juga kepada panitia lokal. Saya bicara panitia lokal yang sudah menyediakan suguh bubuhnya tadi. Yang terakhir, mudah-mudahan ke depan untuk acara yang di RW 10 tidak hanya RW 10 saja yang hadir, dari RW yang lain juga ikut rawuh. Mohon maaf karena tadi sempat japri, dari RW Jatiraya juga ada kegiatan, dari RW 5 juga ada kegiatan, RW 2 juga ada kegiatan. Jadi ya ini saja yang bisa rawuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ustazah Mahmudah SAG, maka langsung ditutup pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah,
pilihan panjenengan semua yang sudah inilah pemimpin kita. Karena Nabi Muhammad juga jauh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ini, semua kalian kata Nabi adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini bukan peran saya, nah sudah siapapun yang memimpin sama-sama kita ikuti, walaupun kemarin tidak nyoblos ini atau nyoblos ini, sudah ini adalah presiden baru kita. Untuk nopo malih tanggal 20 Oktober Hari Santri, Hari Santri tanggal 20 Oktober, betul. Yang punya putra putri di pesantren ya sekarang memperingati Hari Santri. Dimanapun pendidikan, tidak ada lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan kebaikan. Ya. Karena itu semuanya patut kita syukuri. Ya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW atas bimbingan beliau. Alhamdulillah kita berada di agama yang benar, inna Allah Islam. Sesungguhnya agama yang paling diakui oleh Allah adalah agama Islam. Karena Nabi Muhammad adalah khatamun anbiya, tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Sekalipun mimpi mendapatkan wahyu. Ya, saya dapat wahyu, saya tidak sombong, ya. Karena suami saya namanya wahyu. Langsung tekan begini. Ya, dia bukan mendapatkan hidayah, tidak sombong. Dia namanya suaminya Abu Hidayah, Pak Hidayah, suaminya. Ya, mudah-mudahan yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang menjadi pedoman hidup kita. Dan tentu syafaat beliau yang nanti kelak akan kita nantikan di yaumul akhir. Baik, Ibu Ketua beserta pengurus pengajian Majelis Taklim Fatimatus Zahra, nama yang indah diambil dari putri Rasulullah. Mudah-mudahan semua ini menjadi bunda-bunda solihah sebagaimana Bunda Fatimah Zahra. Amin. Istri solihah, bunda yang diidolakan putra putri. Sebagaimana yang didawuhkan Allah dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita yang disuruh menjaga, kemudian menjaga diri, menjaga keluarga. Negara kita ini mencanangkan generasi nanti 2040. Mudah-mudahan semua nih ya PBB. 2040 apa Fatimah? Oh 2045 orang satu terutama berarti. Kenapa itu rencananya? Indonesia ingin ada generasi emas, ya. Generasi emas, bukan generasi cemas, ya. Bukan. Generasi emas. Bagaimana mewujudkan Indonesia ini putra putri kita menjadi generasi emas? Apakah terus putra putri generasi emas terus dikalungi emas, digelangi emas, dibeli emas? Oke. Nanti pulang besok berduyun-duyun ke bulan purnama atau ke utama atau gimana langganan emas panjenengan supaya jadi generasi emas. Anak saya katanya dibandel 1 on. Nanti gelangnya 50 gram, bibirnya 50 gram. Ini sudah wujud generasi emas. Bukan seperti itu, ya. Yang dinamakan generasi emas itu tidak hanya cerdas secara berpikir, tapi juga diselimuti dengan keseng akhlakul. Dari mana mereka bisa berakhlak, bertutur kata, bersikap, berperilaku yang sopan? Karena sekarang di sekolah sudah ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Terus pelajaran apa kemarin yang di SD dulu ada pelajaran PPKN. Sekarang kurikulum merdeka, habis merdeka bawaan sampai ada statement gini ya, anak-anak ibu saya juga miris ya. Terus gak usah kalau bimbel kok
dapat ijazah itu di belakangnya terus semuanya 9 sepalitan alias 6. Nah ini didapatnya hanya seumur hidup sekali. Sinten yang dapat ijazah SD 2 kali aja. Wonten? Oh ijazah SMA saya 2 kali, wonten? Tidak ada. Karena itu yang masih punya putra putri di sekolah ataupun masih kuliah, tidak hanya mindset cara berpikir yang kita bangun, tapi juga nilai-nilai moral. Karena apa? Baik buruknya anak yang tercatat siapa? Orang tua. Pintere Mas Ahmad ini putra di Sangko. Padahal saya ngajari gurunya, bukan gurunya Sangko, ya putranya Sangko, pintere terus ganteng, pinter. Coba anak gadis sampai mantu tak ada dari sekarang. Ini begitu itu. Ayo waraiku sayang, tingkai berdekatan. Kalau jenis setengah meter kurang, mulai pada sombong. Kalau putranya belajar Fatimah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu haji, anak kalau ini setengah meter tak cukup. Monggo yang masih punya putra putri yang belum menutup aurat pelan-pelan awal, alon-alon nggak boleh langsung. Ibu dari haji loh, kamu harus pakai hijab, bajunya panjang ini. Jangan bu, pelan-pelan awal nanti kontel. Itu hak asasi ibu. Sekarang itu kalau kita bicara hak asasi, pues akan betul sudah penting. Zaman dulu guru marahi siswa dicubit. Bahkan zaman saya ramai di belakang disawat dengan penghapus dari kayu sak kotak gitu ya. Sak kotak ibu kena danduk, tak kena niki. Ya wis gak boleh marah menjadi kami. Coba kalau sak menika dilaporne polisi kekerasan terhadap anak. Makanya anak sekarang bicaranya hak asasi. Sekalipun gurunya duduk di depan, lewat di depannya. Kalau dulu zaman kita lantas pembuatan lewat di depan dulu, tidak berani lewatnya di depan, di belakang. Kalau lewat depan guru setengah mati. Sama ini kalau lari guru jarang. Enten si dilorong di motor, bahkan ngefren sampai dulu Pak, halo. Pak, dulu cerita jadi bapak Pak, Bu terhadap gurunya itu. Di belakangnya jalan terhadap orang tua juga itu tidak ada duduk di apa sandaran tangan itu loh ya. Ibunya duduk di sini, putranya duduk di tempat tangan itu loh yang di kursi. Tidak berani duduk di bawahnya. Masa ini loh dokter langsung mengirim sampingnya karena aku lagi rumah besok mau ini minta uang jalurnya kena sampah bisa ya. Ini monggo semua mulai diajari dari dalam rumah sendiri karena keluarga itu menjadi fondasi utama mendidik putra putri dan keluarga. Ayah menjadi kepala keluarga, ibu menjadi madrasatul ula. Sekolah yang pertama itu adalah ibu. Siapa yang mengajari putra putri kita bisa bicara bu makan, bu minum, bapaknya biasanya ibu. Karena itu orang tua, utamanya ibu ini menjadi, kita harus bisa menjadi teladan bagi putra putri kita. Yang bangunnya, yang senang bangunkan keluarga di rumah kalau sebut siapa? Ibu. Karena ibu itu bangun sebelum matahari terbit dan tidur setelah mata suami terpejam. Dia teman dia. Bukan setelah matahari terbenam, setelah mata suami terpejam. Sudah bangun di rumah, tidurnya paling belakang. Insya Allah itu jadi sikap kita sebagai ibu dan istri bagi suami.
Ya, karena apa pahalanya istri itu lebih mudah didapat daripada suami. Hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah itu menjadi jihad. Karena itu sedikit pun yang kita lakukan di rumah, termasuk mendidik putra putri kita, ya, sehingga kelak di akhirat ada seorang ibu yang sudah hampir masuk neraka. Ini sudah masuk di pintu neraka. Tadi anak kecil dari kejauhan, stop malaikat, stop ibu saya, jangan masuk ke neraka. Nah, ibuku ini timbangan baiknya dengan timbangan jeleknya lebih anjlok timbang jeleknya. Karena dulu ibuku itu suka gosip di grup WA, itu suka ngomongin orang. Terus tontonannya itu yang gosip-gosip itu. Terus di tempat di sekitar tetangga ibu itu paling julid. Apa julid? Tidur dada, jahil nih, apa ya, suka orang-orang gitu lah ya. Lalu malaikat si anak kecil itu menangis sejadi-jadinya, jangan dimasukkan neraka ibu saya, belum saya bisa ngaji ini karena ibu saya. Ibu saya memang bukan ustazah, ibu saya memang bukan guru ngaji, tapi ibu saya yang pertama ngajari saya Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya yang pertama kali mengenalkan saya dengan Allah. Ibu saya yang ngajari saya wudhu, yang ngajari saya salat. Kalau tidak, kalau ibu saya mungkin saya menjadi anak yang berjaya. Kalau ibu saya melakukan melakukan dosa selama hidupnya, tapi dia setidaknya pernah mengenalkan saya dengan rohnya, maka malaikat mengundurkan ibunya tidaklah jadi masuk neraka. Siapa di antara kita yang mengajarkan kalimat terhadap putra putrinya? Apapun soal PPP ibu, apa terus itu tak ada yang mau? Ya setidaknya nganter ke PPP. Dapat pesan ngajari di nganter lah ke PPP. Terus ibunya mau nganter, baru sama Jo ngomongi terlalu bros, ada yang terlalu bersuara. Anakku ini pun berpesan rasanya sadari kesana jadi ilmu yang bermanfaat. Fondasi utama bisa berjalan. Takut menghadirkan terbaik. Fondasi pertama, bagaimana mewujudkan generasi emas bagi keluarga kita. Ajarkan pendidikan agama sedini mungkin, sejak sebelum menjadi anak. Berarti mulai kapan? Mulai udah dari nanggung kok ini. Berarti mulai mau bikin bisa. Oke. Mulai mau nanam benih itu pun jenengan sewu. Kalau mau nanam bunga atau nanam benih, kita pilih bibitnya bagus apa asal? Pilih yang bagus. Kalau kesprindit pilih yang bunga-bunga itu yang bagus apa? Bisa sama ngomong aja pakai kembang lagi atau wedok mana? Atau apa badan? Pilih yang bagus. Oke. Berarti saat memilih pasangan, pilih yang bagus. Terbukti yang bagus itu tukahul mar'atu biar batin nikailah perempuan. Kalau kita perempuan nikahi laki-laki karena padahal balik jabaliha berkes ini ganteng orang, ayu orang ini nomornya. Yang kedua wali maliha tajir promosoke ini. Ya. Yang ketiga wali nasabiha anak sopo putra sopo. Yang keempat ini yang paling utama kata Rasulullah walidi agama ini sholatnya gimana? Kalau cari mantu diminta ibu, dia sudah mulai bidik-bidik mantu yang sudah punya putra putri sudah dewasa. Dilihat, jangan pasti pertanyaannya ibu sekarang. Kejoin ibu, sekolahnya di Kondi, oke. Kerjanya di mana? Di bank. Terus juga apa misalnya kontrak.
dulu. Sholatnya bagaimana? Sudah sempurnakah 5 waktu atau masih bolong-bolong? Oke. Kalau sholat tidak bisa menjaga waktu, insya Allah bisa menjaga putra putri kita. Oke. Yang terakhir, saya sholat sibuk tapi masih yang subuh suka lewat, dan bisa ketiduran, kalau maghrib masih di jalan. Tapi itu Pak Ane kasih rutin itu jangan terima apa badan. Dengan kasih rutin itu. Nah ini tetapi hati-hati ya. Yang bisa menjaga waktu insya Allah bisa menjaga putra putri kita yang telah akan menikah. Yang kedua, supaya menjadi generasi yang berkualitas secara agama, juga berkualitas secara pola pikir dan secara berpikirnya. Jangan lupa waktu mau menanam benih baca doa, bukan putra kita begitu. Ingat mau cuma nomor sepen. Dah SMS sudah. Oke, oke. Kalau semua coba kita ada. Asal boleh kenal ya. Kemarin baru katanya. Jangan lupa baca doa. Itu yang senantiasa kalau saya di doa atau di doa itu yang paling kita ajarkan pertama. Allahumma jadikan syaitan, jadikan syaitan. Alhamdulillah. Berarti sering selalu dipakai. Kalau belum baca doa jangan boleh masuk dulu ya. Ya kan saya dipakai itu. Baca doa dulu mas. Baca doa dulu ya. Baru dipersilakan ya. Kalau belum silakan berdiri di depan itu aja. Tuh. Yang kedua, saat berada di dalam kandungan, apa yang kita berikan buat putra putri kita, buat janin kita, apa yang saat ada dalam kandungan? Musik klasik. Kenapa? Baca Al-Quran, baca murotal, bisa speakernya ditempel begini, dan itu bisa dipraktekkan yang masih mau lagi. Ya, yang masih muda-muda boleh, yang masih satu boleh, yang masih dua boleh. Boleh ditempelkan di sini, dipraktekkan. Insya Allah akan menjadi anak yang alim Quran, yang cinta Al-Quran, karena sudah mulai dalam kandungan sudah diajarkan. Ya, kalau ini minal nanti bilang mulai dari dalam kandungan sampai liang lahat. Makanya saat masuk liang lahat itu masih ditalqin, diadani. Kenapa? Karena itu menjadi pendidikan terakhir. Saat ditanya kalau buka supaya masih tahu Rabbi Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Man nabiyuka Muhammad Nabi. Man kita buka Al-Quran kita itu adalah kita. Makanya dari dalam kandungan sampai lihat lahat. Yang berikutnya, pilih pendidikan yang berputra-putri kita. Pilih pendidikan yang tidak hanya mementingkan prestasi. Kalau zaman dulu di zaman saya itu sekolah itu yang bagus itu banyak sekolah non-miskin. Jadi teman-teman saya itu ada yang sekolah di Saktimur, Muslim, sekolah di SMA Koresu. Kenapa? Karena pendidikan mereka itu berkualitas. Jadi tidak kepengen anaknya ketinggalan di masalah pendidikan di sana. Tanpa memasangkan agamanya bagaimana nanti. Oh enggak, insya Allah anak saya kalau Bandung saya ada ini. Iman itu hidup, jadi hidup, wayang iman itu pasang surut, bertambah dan berkurang. Saat seperti ini iman kita bisa setebal skripet, karena berada di masjid dan sedang mengikuti pengajian. Saat kita ke mall, gimana ya Pak? Tipis, bisa-bisa seperti tisu. Seperti jam 2 malam berpuasa, sekarang tapi bisa lagi. Nah, sedangkan sekarang asalnya jam 2 lebih. Nah, sekarang 3 lagi sekarang 14 lebih 18 sudah asar. Subuh
ya bisa sedikit tisu, adem-adem, selimut ditarik sudah ngerti takdir. Badan tangisnya dilepas dari ada, pun ada malas padahal dalmi nanti kita di komen sih. Kalau kamu ada apa sama anda orang yang bapak ini, oh nah bapak tangan tertutup tangan dari oke. Nah ini saat iman kita yang iman kita sedang berkurang. Dan alhamdulillah sekarang pendidikan Islam sudah banyak yang sekarang ya, pendidikan yang dulu disampaikan sekolah tidak sekolah madrasah yang ngomongnya. Madrasah berdasarkan dari madrasah itu apa? Sekarang alhamdulillah madrasah banyak yang menerbitkan generasi yang dah kalah bersaing. Alhamdulillah anak saya dengan anaknya Mbak Pita ini satu sekolah di kemarin people itu dapat golden ticket masuk SMA Depo. Ya, anak saya dapat golden ticket masuk SMA Depo. Saya tak ada ini, mau diambil nak? Tak heboh nanti. Mamamu jadi terkenal nanti di kantor. Anaknya yang terkenal melebur dari SMA Depo. Jawaban saya, tak apa mama, asalkan satu kelas bisa logik saja. Alhamdulillah ya, tapi tidak mungkin saya masuk ke sana walaupun dapat tiket untuk masuk ke sana ya. Tentu. Yang kedua pilih pendidikan hati-hati ya, jangan sampai diiming-iming beasiswa. Sekarang banyak beasiswa yang membelokkan anak-anak. Panjenengan besok ada Bible gratis. Hati-hati guys, sekarang banyak Bible yang ditawarkan. Bimbel gratis yang 8 hari itu saya dapat laporan dari warga di daerah Penanggungan, tapi kecamatan Projen ada bimbel yang gratis, anak-anak dikasih buku gratis, dikasih guru privat yang gratis dan sebagainya. Di sela-sela itu di situ ada buku ceritanya, buku cerita yang menceritakan tentang agamanya. Jadi hati-hati, termasuk tontonan anak-anak kita, kartun-kartun itu dikira kartun ibu. Ya, saya perhatikan anak saya nonton Sakura. Awalnya saya percaya Sakura itu film kartun biasa. Ternyata di dalam Sakura itu ada permainan orang dewasa. Sementara yang nonton anak-anak masih SD. Itu hati-hati. Makanya kenapa sekarang itu banyak usia pernikahan dini, artinya anak yang usia di bawah kurang dari 16 tahun itu grafiknya meningkat. 16 itu masih SMP. Kenapa kok meningkat? Karena sudah MBA. Apa MBA itu? Married by accident, bahasa murah. Kok boleh sih istilah Indonesia LKMD. Langkah-langkah ini lebih bisa. Dimana tidak dinikahkan umur 16 ya, dan itu sudah meter ya, data KUA itu datang kata itu sudah 3 bulan, sudah 5 bulan, usia 16 masih SMP kelas 3, kelas 9 kalau sekarang. Dan mungkin tidak dinikahkan karena sudah ada jodoh lagi saja. Dan itu harus sidang ke pengadilan agama. Sedangkan pemerintah mencanangkan pernikahan itu minimal usia pernikahan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kalau 19 tahun ini harus ada izin dari wali. Siapa wali itu? Orang tuanya. Harus ada pernyataan dari orang tua bahwa menyetujui anaknya menikah. Itu kalau usia 19 tahun. Yang standar itu usia 21. Itu pun sebenarnya masih belum kuliah, belum selesai. Biar kalau anaknya itu sekolah dulu, walaupun ada yang minat, walaupun tidak diikat dulu, tidak usah lah, sudah biar anak-anak bebas dulu sekolah.
apa mereka bersama? Itu bagian dari pendidikan orang tua terhadap anak. Perhatian. Kalau jam 9 belum pulang, dicari apa buatan? Dicari. Kemana sekarang sekolahnya ibu? Sudah ada ini. Di mana anak? Video call. Jangan telepon, video call. Pasti gerabakan kalau kemana-mana. Sedih. Boleh Facebook. Bingung dia video call. Dengan siapa? Oh, jangan diulang-ulang. Coba share. Kita jangan mau diakusi sama anak-anak. Itu bagian dari perhatian orang tua, penjagaan kita terhadap amanah yang diberikan Allah pada kita. Itu. Kemudian kalau tadi pendidikan, lingkungan tempat kita tinggal. Makanya kalau mencari rumah, kalau cari rumah jangan lihat rumahnya, tapi lihat dulu lingkungannya. Ribut. Ini lihat dulu harganya. Betul, lihat dulu harganya. Tapi lebih utama lihat dulu lingkungannya. Bagaimana dapat rumah di daerah maju yang murah. Daerah maju sana rumah-rumah elit, misalkan ada orang BU butuh uang betul dan murah, diambil. Di sana ada mesin betul. Ada masjid di daerah maju. Desa maju, yang rumahnya kayak akuarium itu loh, rumah kaca-kaca itu ya. Ada. Kalau kapan kita mau jalan, mau tinggal berapa lama di dunia? Tidak terpikir ya. Mau tinggal berapa lama? 100 tahun. Nanti kalau 100 saya masjid, ya sudah tunggu alasan. Sudah, masjid jamaah di sini sholat di kursi. Jika lingkungan itu lingkungannya dulu. Bagaimana orang-orang untuk kita cinta. Kalau di ekonomi bukan ada di sana main. Dan dulu bisa dipisah tidak. Dan jadinya datang, sekarang jadinya online. Slot. Apa yang tak boleh sekarang? Main terpromosi online. Pinjaman online, ojek online, judi online. Apa yang tadi online kan sekarang ini? Apa yang sudah tinggal rumah ya, tinggalkan itu juga itu hubungan dan itu saja tidak, jangan ya. Akan menyanyikan. Tidak sedikit yang datang ke kami untuk BPK itu Badan Pelestarian Pernikahan, Badan Pelestarian Pembinaan Perkawinan. Itu datang ke BPK tidak sedikit keluarga yang gara-gara pinjol, gara-gara pinjaman online. Suaminya orang bank, istrinya terjerat pinjol. Suaminya orang bank, bank BUMN. Bukan Bang Tete loh, Bang BUMN. Sampai saya tanya, maaf mas, saya gitu kan. Jadi kan kasih mau belanja berapa, maaf karena tidak ada keluarga. Tapi saya ingin tahu, apa jadinya yang pelit ngasih ke istri, atau istrinya yang boros? Saya ngasih istri saya bilang 10 juta. 10 juta kasih punya pinjaman online 50 juta menjadi 80 juta. Suami orang bank, nampak orang bodoh, sabar, tenang. Kok problemnya begini ada nampak orang. Pesan istri yang kona'ah saja, dikasih belanja suami sejuta ya sudahlah, kita dibagi 30. Setelah dikurangi SPP, PLN, PDAM. Oh ya sudah itu aja. Untuk tahu tempe tinggal diolah. Tempe rasa barbecue, ya apa? Besok tahu rasa keju, ya apa? Kita yang mengolah. Nabi itu banyak pokoknya. Ada suaminya protes kok, semuanya tahu tempe, mohon dibaca. Kebutuhan Menteri Keuangan dalam rumah tangga. Uang pemasukan 1 juta, dikurangi
Boleh kaki Bapak Ibu ceramah ya. Betul. Setelah pendidikan dalam rumah, pendidikan di sekolah, lingkungan tempat kita tinggal, kemudian yang terakhir keteladanan. Keteladanan baik dari guru maupun keteladanan orang tua. Keteladanan itu bukan memberi contoh, tapi memang betul-betul kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau beri contoh itu hanya sesaat, hanya sekali itu. Nah, ayo ngaji. Ibu SD. Ibu masih asik dengan WA-nya. Berangkat anak PPP. Enak ibu menurut tol. Ibu mamalanya di tol. Itu setelah menang di tol. Iya. Oh, betul alhamdulillah. Ada TikTok juga deh. Di scroll terus deh makin menggoda. Apalagi kita online waduh jadi waduh hijab. Woi, nah, seguyur ya berarti. Hati-hati ya. Kita jangan menyuruh itu hanya dari satu yang ke sana, yang keempat ke sini. Kita mungkin anak kita disuruh ngaji, awal dewe bosan juga. Di istiqomahkan pulau walaupun dengan belajar istiqomah, monggo terserah maghrib, mau habis isya, apa habis subuh, belajar istiqomah. Pulau belajar kami. Kadang subuh itu belajar istiqomah. Pakai godaan setan dulu waris setengah jelas dari kami mau beli tidak berapa ada oh berat nuruti bisikan setan. Tapi kalau nggak kita rawat siapa lagi ya. Nah, kalau waktu kerja waktu itu bagaikan pedang. Kalau pedang itu dibiarkan maka lama-lama pedang itu akan menjurus kita sendiri. Jadi akan menjadi teladan. Tidak usah menyuruh anak ke masjid. Kalau kita begitu dengan anak berangkat ke masjid, saya yakin dengan sendirinya. Kalau kita urus saja, kita dengan atau ibu ini saya sudah senang sekali sendiri makan, saya goreng iwan. Terus berangkat ke ibu kita makan malam, sudah masing-masing. Itu bukan satu alasan, tapi kalau begitu mendengar ada kita berangkat ke sawah, anak-anak akan jatuh perilaku orang tua. Ada yang mau sharing, biar saya ngomong. Boleh 5 menit habis itu kita sudahi. Tetap sabun. Nanti yang mau apa itu, yang mau punya mantu jangan lupa nanti standar utama dilihat agamanya, karena itu nanti akan menjadi dasar atau fondasi bagi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kita yang sudah boleh dibilang tidak terlambat sih ya. Nah, yang sudah melalui itu fase untuk memilih sudah dilalui ya. Jangan merasa terlanjur, aduh terlanjur suami saya yang begini boleh nggak kata-kata. Nah, itu yang hidup dari yang maha kuasa. Ya itu saja yang dirawat kita dari bareng-bareng. Yang sholat subuhnya masih mungkin suaminya masih bolong-bolong, ya ayo didadani. Tugas istri menyelamatkan suami, tugas suami menyelamatkan istri, karena guna libasulaku bantu libasulaku, karena istri adalah pakaian bagimu, maka pakaian itulah yang mampu menutup aurat, menutup kekurangan kita. Maka suami harus bisa menutup kekurangan istri, istri juga harus bisa menutup kekurangan suami. Siapa yang tahu yang nyata kalau misalkan di sini saya ada patnya? Kalau di sini ada topengnya hitam, ada yang tahu? Tidak ada, karena tertutup oleh baju tadi. Hudna libasulaku wa antum libasulaku. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu laki-laki, dan suami-suami adalah pakaian bagi perempuan. Jadi fungsi pakaian itu tidak hanya saling menghangatkan, tapi juga saling menutupi kekurangan. Istri-istri jangan suka curhat, membeber suami mosan masih. Saya buru-buru di kalau ibadah, sangat saya turun mentuntan masih menunggu suami masjid bisa tidak usah. Itu suami ini di
watawasau bil haq watawasau bis-sabr, saling menasihati yang hak dengan penuh kesabaran. Mengatakan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya kalau sore hari ini mungkin agak bicaranya ngalor itu karena kita di percepatan sudah dengan 2 momen itu, maka kami kita sudah satu ya. Terus kalau bagus masuk lagi sekaligus menjadi realisasi bagaimana kita mendidik bersama. Bila kita bagi daya, kita selalu mustaqim, membahas biasa kita senantiasa dalam nama Allah dan baik, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini segala niat hajat yang belum terwujud dijabah oleh Allah. Putra-putri kita yang sedang sekolah, yang masih menempuh pendidikan diberikan kemudahan menuju menjemput menggapai cita-citanya. Yang kandungan putra-putri yang sudah dewasa yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik pilihan Allah. Yang masih punya amanah, hutang-hutang, mudah-mudahan Allah bisa selesaikan dengan membuka pintu rezeki dari segala arah. Yang keluarganya masih belum harmonis atau masih ada bersih-bersih sedikit, tapi mudah-mudahan hati itu menjadi padam dan menjadi dingin sedingin cuaca hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hatinya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatan fil hisab. Allahumma qaddis fi qulubana wada'aka wa qata' wada'ana 'amman siwaka hatta la narju ahadan ghayruka. Allahumma wa la tawfat 'anhu quwwatana wa ghfir 'anhu a'malana wa la tantahi ilayhi muhdatana wa la tabghil mas'alatana wa la yadri 'ala lisanina mimma a'tayta 'ahadan min al-awwalina wal akhirina min al-yaqin wa husna ya rabbal alamin. Allahumma rizqna rizqan kathiran wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi wa fil akhirah. Allahumma rizqna awladan salihan yad'u lana dhurriyyatan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, tetapkan hati kami kepadamu, kami berharap kepada ya Allah, tidak pernah berharap kepada selain Engkau. Ya Allah, Allah berkenannya berkesimpulan. Ya Allah, berkata usia kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, segenap kami temukan kami telah bersama dengan keluarga kami bersurga. Ya Allah, ya Allah, berkenanlah kesenangan kami. Ya Allah, berkenanlah kebaikan kami. Ya Allah, nanti dia berhisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada saya ibu-ibu yang hati menjalankan dalam kesadaran ibu ucapan kita terima kasih
وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة